Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan judulnya, ya, Gus Nur perang dengan Gus Miftah, ya. Perang mulut tapi. Saling ejek, saling sindir di dalam ceramah mereka masing-masing, ya. Dan kali ini ada ceramah terbaru dari Gus Nur, ya, yang menyinggung Gus Miftah di dalam ceramah terbarunya, ya. Coba kita langsung saja simak video dari Gus Nur. Ya? Oh iya, iya. Bagaimana sikap Anda pernah lihat ada gus-gus atau ustadz yang mencaci maki saya di YouTube? Pernah? Ada ya? Siapa namanya tadi? Gus Miftah. Itu orang Jogja kayaknya, yang rambutnya gondrong. Gus Miftah saya kenal, Gus Muafik saya kenal. Kalau gus-gus yang lain saya nggak kenal. Gimana sikap saya? Gini saudaraku, perhatikan. Saya nggak pernah ngurusi hidup mereka. Saya nggak pernah ngurusi ceramah mereka. Yang saya urus rezim. Hei rezim, hei rezim, hei rezim. Saya nggak pernah ikut campur urusan kiai-kiai atau gus-gus yang lain. Yang saya sorot adalah rezim. Kalau rezim mana? Rezim yang sekuler. Ya di situ ada LGBT, ada Syiah, ada macam-macam. Ada asing, ada anak PKI, macam-macam di situ komplikasi. Itu yang saya fokus. Kalau ada gus, ada ustadz, ada kiai nyerang saya, berarti dia pendukung rezim. Dan saya nggak peduli mau gus asli jebolan pesantren, kalau dia mendukung rezim, gus telek namanya. Apa telek itu? Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu Gus Telek, Gus Miftah, Gus Telek. Saya nggak pernah ngurusi dia. Yang saya urus adalah rezim. Ya, saya pernah lihat ceramahnya. Jadi gini, perhatikan saudaraku, perhatikan. Saya pernah salah nyebut nama surat. Perhatikan. Anda lihat gak videonya? Surat Al-A'raf ayat 176. Saya khilaf. Saya nyebut surat Al-Isra ayat 176. Padahal kan nggak sampai 176 surat Al-Isra itu. Itu khilaf. Dan biasa orang khilaf. Dan cuma salah nyebut nama surat, nggak akan menyesatkan orang. Dan saya sudah minta maaf. Ada ustadz, ada kiai, ada gus telepon saya, WA saya. Gus Nur, afwan, salam takdim. Kayaknya Gus Nur salah tadi nyebut nama surat. Mohon dikoreksi Gus Nur. Kan baik. Lewat telepon, lewat WA. Lah kalau begitu Pak, mau dia muda, mau dia tua, tak cium kakinya kalau orang seperti itu. Loh iya, Gus Nur, afwan. Mohon maaf, kayaknya Gus Nur salah tadi nyebut nama surat. Mungkin Gus Nur khilaf. Maaf ya Gus ya, maaf. Coba. Itu kalau saya ketemu orangnya tak cium tangannya, tak jadikan guru. Lah ini Gus Miftah, Gus Muafik katanya kiai besar jebolan pesantren. Kesalahan saya dijadikan materi dakwah di depan orang banyak. Apa Gus anyaran, nyebut nama aja surat aja salah. Lah. Dengar, itu Gus Telek gitu itu namanya. Nggak takut saya mau tarung, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel ayo. Saya nggak pernah ngurusi kamu, yang saya urusi rezim. Sampai jadi tersangka ini karena rezim, munafik rezim ini. Itu rezim pengkhianat itu yang saya urus. Rezim sekuler Syiah LGBT itu yang saya fokus. Di balik kelebihan dan kekurangan saya. Jadi kalau kamu merasa Gus asli, Ustadz asli, gak usah ngurus saya Gus palsu. Kotor mulutmu, kasihan nanti gara-gara ngurus saya. Tapi sejelek-jelek saya belum pernah menjilat kepada siapapun, insya Allah. Jadi itu Gus Telek ya, gak apa-apa. Saya nggak ngurus.
Nanti kalau dia nonton video ini mau nantang duel-duel lah, Kak. Saya bukan jebolan pesantren, saya nggak takut kehilangan kehormatan. Jadi salah. Coba sekarang saya tanya, itu rata-rata kiai-kiai pendukung rezim itu rata-rata. Kalau mau ngomong jujur, Kiai Ma'ruf Amin itu salah. Mutlak salahnya itu ditegur. Kalau satu kubu sesalah apapun nggak ditegur. Kalau saya hanya salahnya buat nama surat ditegur. Dijadikan materi di depannya orang banyak. Gus anyaran, Gus apa itu? Ya Gus palsu mau apa kamu? Nah, kaum muslimin, ya, kami di sini tidak membela siapa-siapa, tidak membela Gus Nur, tidak juga membela Gus Miftah. Karena memang dua-duanya ini bukan sosok orang yang kami ambil ilmunya, ya. Dua-duanya kami nggak ambil ilmu dari mereka. Baik si Nur Sugi maupun si Miftah, ya. Dan kalau kita lihat ceramah-ceramah dua Gus ini memang sangat-sangat membagongkan kaum muslimin. Apalagi ketika mereka saling sindir, ya, saling serang. Yang Miftah nyerang Sugi Nur, kemudian yang Sugi Nur juga nyerang si Miftah. Ya, sama-sama nggak ada yang benar. Nggak ada yang bisa jadi contoh untuk umat Islam. Ya. Memang sepanjang pengetahuan kami, ya, kami ini belum menemukan lah orang yang disebut sebagai Gus, kemudian ajarannya benar. Orangnya bermanhaj yang baik, ya, manhajnya lurus di dalam beragama ini, ya. Belum nemu. Apalagi dua Gus ini, ya. Gus Nur sama Gus Miftah ini sama-sama nggak genahnya, ya, nggak jelas. Kalau ceramah isinya seperti itu, ya, kata-kata nggak baik dikeluarkan, saling serang. Ya, ceramah bukan berbicara tentang ilmu, bukan menyampaikan ilmu, malah saling serang. Ini apa materi ceramah kalau seperti itu, ya? Kalau bicara masalah kesalahan ya sebenarnya sama-sama mereka itu, ya, sama. Sama. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, ya, justru orang-orang yang seperti mereka ini, ya, malah memusuhi dai-dai yang dakwahnya lurus, yang dakwahnya bagus, yang ceramah, yang disampaikan ilmu, nggak pernah menghujat, caci maki, nggak pernah. Ya, coba si Miftah ini, ya, Ustadz Khalid Basalamah disebut Wahabi, Ustadz Firanda disebut Wahabi. Bahkan ketika menyebutkan tentang Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, ya. Dan juga jelas sebutan-sebutan Wahabi ini ditempelkan sama si Miftah untuk mereka, khususnya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, ya, disebut dengan sebutan Wahabi. Dan kita tahu sebutan Wahabi itu sudah di-framing sedemikian buruknya. Dikatakan radikal, teroris, intoleran, dan sebagainya. Takfiri, ya. Padahal kalau kita melihat bukti secara real, nggak ada kita menemukan dai-dai yang disebut Wahabi yang seperti dua Gus ini. Ya, Gus Nur, Gus Miftah, nggak ada. Yang ceramah isinya saling serang. Sampai bahasa-bahasa kotor keluar, na'udzubillah min dzalik, ya. Memang betul yang disebut sama Gus Kausar kemarin, yang videonya sudah kita bahas kemarin. Kalau agama Islam ini sesungguhnya yang merusak itu ya para gus-gus itu. Dan memang secara realita, memang belum ada gus-gus yang benar-benar bisa menjadi panutan. Kalau dibandingkan dengan para dai, ya, ustadz-ustadz yang disebut Wahabi, jauh, ya, jauh banget, ya. Boleh dibandingkan isi materi dakwah dari para gus-gus itu dengan dakwah para ustadz-ustadz yang disebut Wahabi, ya, sangat jauh. Kalau ustadz-ustadz yang disebut Wahabi, materi dakwah mereka ini ibarat makanan itu gizi semua, ya. Ya. Sedangkan para gus itu ya ceramahnya banyak dagelnya, ya. Mudah-mudahan umat Islam ini bisa segera sadar, bisa berpikir cerdas, sehingga bisa membedakan dai mana yang bisa menjadi panutan, dai mana yang benar-benar bisa dijadikan sebagai guru, ya, sebagai panutan. Apakah gus-gus yang dagelan itu atau para asatidz yang disebut sebagai Wahabi?
Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.